warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa taqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan dan melibatkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi di kehidupan kita ini. Bagaimana caranya? Dengan cara berzikir, berdoa, memohon pertolongan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, maka janganlah kalian sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita buat di masa lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik di hari depan. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang diberikan Allah kepada kita agar kita bisa diberi kesehatan untuk hidup di dunia ini sampai penghujung tahun. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat Allah akan terus ditambah kepada kita berupa ya karunia yang panjang umur kita oleh Allah sehingga kita bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan di dunia. Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat iman, Islam dan kesempatan kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia. Dan tidak lupa juga salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. yang membawa kita dari zaman gelap gulita sampai terang benderang hingga sekarang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini, marilah kita mengingat sejenak tentang apa yang terjadi di Palestina. Sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan. Tidak sedikit di antara kita adalah saudara-saudara muslim kita seiman, terdiri dari orang tua, anak-anak, dewasa, bahkan remaja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi kematian? Tentunya banyak hal, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saja. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, segala kerajaan dan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia yang maha perkasa dan maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang dilakukan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa inna khairal amala udawahu wa in qalla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin. Mungkin berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun
pada manusia. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minannas, hubungan kita sama manusia. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahala lain. Di antaranya dapat kita persiapkan dengan memperbanyak amal jariah, ilmu bermanfaat, serta anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya adalah tanda-tanda husnul khotimah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhir kalamillah la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis lain dari seorang Rasulullah apabila dia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatmu beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Dia menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh dan sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Itulah kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan sebelum menghadapi kematian. Yang pertama, beramal sebaik mungkin, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, dan berdoa agar diberikan husnul khotimah. Akhir kata, semoga khutbah yang singkat ini dapat menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita menjadi orang-orang dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad azalhum taqwa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ya'nil fasad wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wasqurullaha wa zikruhu wasquruhu ala